Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwimihi thumma amarahu ay yashkur wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyun an ibadihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayuhan nas usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wal ya'lamallahu alladhina amanu
wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pun masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga siang hari ini kita masih bisa bersimpuh, merendahkan diri kita di rumah Allah yang mulia dalam rangka menjalankan aktivitas ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah Jumat yang kita lakukan siang hari ini adalah merupakan ibadah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di penghujung tahun 2022 dan kita sebentar lagi akan meninggalkannya dan memasuki tahun 2023. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat, kemudian kita gunakan waktu yang Allah berikan dalam rangka taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Perputaran dan pergantian waktu adalah bagian daripada sunnatullah yang akan terus terjadi dan terulang. Sebagaimana Allah menegaskan wa tilkal ayyamun dawiluha bainan nas. Waktu itu, hari itu, masa itu Allah pergilirkan di antara manusia. Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidhu minkum syuhada. Agar Allah tahu siapa orang yang beriman. Dan Allah pun berkehendak agar kita wafat dalam kondisi syahid. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Waktu adalah merupakan nikmat pertama yang akan Allah tanyakan ketika kita dikumpulkan di mahsyar nanti. Dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi dan Imam Tirmizi, beliau mengatakan hadis ini adalah hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in." Gerak langkah kaki seorang hamba itu tidak akan digerakkan oleh Allah pada hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal ketika hidupnya. Di antara 4 hal itu yang pertama adalah an umrihi fima afna. Allah akan tanyakan tentang umur kita, kira-kira dihabiskan untuk apa dan dihabiskan di mana. Kira-kira umur kita yang Allah berikan ini adalah presentasinya. Apakah lebih banyak dilakukan dan digunakan untuk kebaikan atau untuk hal yang sebaliknya? Di antara ulama yang pernah introspeksi terkait dengan umur manusia adalah Imam Al-Ghazali. Jika umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rata-rata umat yang diberikan oleh Allah umur kisaran 60 sampai 70 tahun. Kemudian Imam Ghazali mengambil jalan tengah seperti halnya umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Beliau mengurai seandainya kita dikasih 63 tahun umur oleh Allah. Kontrak hidup, kesempatan hidup oleh Allah. Dan kemudian yang 63 tahun, aktivitas pertama yang tidak pernah kita tinggalkan adalah tidur. Yang menurut kedokteran rata-rata tidurnya kita adalah sekitar 8 jam sehari. 8 jam dikali 63 tahun, kurang lebih muncul angka 20 tahun. Maka berarti dari 63 tahun,
Jika dipakai tidur sehari semalam 8 jam, maka di antara 63 tahun itu ada 20 tahun yang kita gunakan untuk tidur. Berarti 63 dikurangi 20 tinggal tersisa 43 tahun. Jika dipakai kerja oleh kita, satu hari kita bekerja, kurang lebih kita menghabiskan waktu 8 jam juga. Dikali 63 berarti sekitar 20 tahun juga umur kita pakai kerja. Sisa 43 diambil 20 berarti tinggal tersisa 23 tahun. Di antara 23 tahun kalau kita potong, taruhlah 10 tahun masa belum balik. Belum benar kita di dalam ibadah. Belum benar sholat kita. Belum benar baca Quran kita, belum benar amalan-amalan ibadah lainnya, 10 tahun, berarti 23 diambil 10 tinggal tersisa 13 tahun. Jika 13 tahun yang tersisa, kita ambil aktivitas harian kita. Kita mandi, kita makan, nonton TV, buka WA, baca Facebook, buka handphone, taruhlah sehari semalam 4 jam, maka dikali 63 tinggal ada 10 tahun, berarti 13 diambil 10 tinggal tersisa 3 tahun. Tinggal ibadah rutin kita adalah apa? Taruhlah sholat. Sholat kita sehari semalam yang wajib ada 5 kali. Jika satu sholat kita lakukan 5 menit atau 10 menit, kali 5 sekitar 50 menit, taruhlah 1 jam. Di antara 63 tahun, paling cuma 6 bulan yang kita gunakan untuk ibadah mahdoh yang berbentuk sholat. Sedangkan umur adalah merupakan nikmat pertama yang akan Allah tanyakan, umurmu dihabiskan di mana dan untuk apa. Ini sesuatu yang mengerikan. Ketika kita dihitung oleh Allah, maka kita harus mampu menghitung umur kita pada saat ini. Yang kedua, kata Rasul, gerak langkah kaki seorang hamba tidak akan digerakkan Allah sampai dia ditanya. Yang kedua adalah tentang anjismihi fima ablah, tentang tubuh kita, tentang tangan kita, tentang kaki kita, tentang mata kita, tentang mulut kita, tentang akal kita, tentang pendengaran kita. Kira-kira kita gunakan untuk apa? Apakah kaki kita sering kita gunakan untuk senantiasa berjalan menuju majelis ilmu, tempat kebaikan, masjid dan tempat ibadah? Atau justru kaki kita jalankan ke tempat lain yang mengundang murkanya Allah? Apakah tangan kita lebih banyak kita gunakan untuk menolong dan membantu orang yang dalam kesulitan? Atau justru tangan ini kita gunakan untuk banyak menzolimi orang lain? Apakah mata kita diperlihatkan kepada tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayatnya? Atau justru mata kita perlihatkan kepada yang haram? Atau bahkan kita memandang sinis terhadap saudara-saudara kita? Apakah pikiran kita selama ini banyak kita pikirkan untuk menzolimi manusia, menipu, membohongi, dan melakukan pemikiran-pemikiran kacau rusak yang menyebabkan manusia pun jadi tersesat dan rusak? Atau justru pikiran kita gunakan untuk memikirkan umat, untuk memikirkan agama Allah ini, sehingga bagaimana umat bersatu, agama ini tegak di atas agama-agama lainnya. Anjismihi bima ablah, kira-kira tubuh yang Allah titipkan kepada kita, kaki, tangan, mata, telinga, mulut, kepala, dan pemikiran kita, apakah kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amal soleh dan ibadah, atau justru sebaliknya kita gunakan untuk mengundang kemurkaan Allah? Yang ketiga, an malihi, Allah tanya tentang harta yang Allah berikan kepada kita. Ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kita memperoleh harta itu dan kemana kita membelanjakan harta itu?
Nikmat pertama, pertanyaan cuma satu. Nikmat kedua, pertanyaan cuma satu. Nikmat ketiga, pertanyaan pun cuma satu. Tetapi ada satu nikmat yang pertanyaannya dua. Dari mananya ditanya dan kemananya pun tetap ditanya. Aina tasabahu, dari mana kita dapatkan, wa fima anfaqahu, dan kemana kita infakkan. Harta dalam pandangan agama kita, memang dia adalah merupakan fitnah. Dia adalah ujian. Tapi harta juga bisa menjadi sarana ibadah. Sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, dijelaskan bahwa orang-orang miskin di zaman Rasul pernah protes kepada Rasul, pernah demo kepada Rasul. Protesnya mereka bukan karena kesenjangan sosial, bukan karena mereka iri dengan orang kaya yang banyak harta, sedangkan mereka adalah orang yang serba keterbatasan dalam harta. Tapi protes mereka adalah kepada Rasul, ya Rasulullah, dhahaba ahli dusur wal kusur. Ya Rasul, orang kaya telah memborong pahala-pahala mereka. Orang kaya telah menghabiskan pahala-pahala mereka. Diborong semua pahala oleh orang kaya. Kenapa? Kami sholat, mereka sholat. Kami baca Quran, mereka baca Quran. Kami puasa, mereka puasa. Akan tetapi ketika mereka berinfak dengan harta mereka, ketika mereka berzakat, ketika mereka berwakaf, ketika mereka bersedekah, sedangkan kami tidak bisa berinfak, berwakaf, bersedekah karena ketiadaan harta yang kami miliki. Rasulullah kemudian memberikan kabar gembira dan menenangkan orang-orang miskin yang saat itu. Rasul katakan, wa fi takbiratin laka sedekah. Takbirmu mengandung sedekah. Tahmidmu mengandung sedekah. Zikirmu mengandung sedekah. Bahkan kau berhubungan dengan istrimu adalah sedekah. Sedekah bagi orang miskin mungkin tidak dengan harta, tapi dengan ibadah yang mereka lakukan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan pertanyaan keempat, sebelum kaki kita digerakkan Allah pada hari kiamat adalah an ilmihi mada amila fihi. Tentang ilmu kita, kira-kira apa yang telah kita lakukan dengan ilmu kita. Apakah ilmu yang kita miliki saat ini memberikan pencerahan, pencerdasan kepada orang yang bodoh? Apakah ilmu kita menjadi sarana agar manusia semakin sadar dan ingat kepada Allah? Atau justru ilmu itu yang membuat banyak hamba Allah lainnya tersesat? Hadirin rahimakumullah. Kalau kita dulu belajar ada yang disebut dengan mata rantai makanan, maka dalam kehidupan ada yang disebut dengan mata rantai kehidupan. Kita selalu berharap kepada Allah agar hidup kita baik, yang sering diungkapkan dengan kalimat husnul khotimah. Husnul khotimah atau husnul maut artinya adalah ending yang baik, kematian yang baik. Kata ulama, husnul maut atau husnul khotimah sangat erat kaitannya dengan husnul hayat, yaitu hidup yang baik. Hidup yang baik terikat dengan husnul amal, amal yang baik. Husnul amal terikat dengan husnul fahmi, pemahaman yang baik dan benar. Dan husnul fahmi amat sangat erat kaitannya dengan husnul ilmi, yaitu ilmu yang baik dan benar. Dari ilmu yang benar lahir pemahaman yang benar. Dari pemahaman yang benar dan baik lahir amal yang benar dan baik. Dari amal yang benar dan baik lahir kehidupan yang benar dan baik. Dari kehidupan yang benar dan baik lahir kematian yang benar dan baik. Jadi husnul khotimah erat kaitannya dengan husnul ilmi. Inilah yang saat ini banyak gerakan yang dilakukan kaum sekuler liberal, bagaimana mereka ingin merubah dan merusak konsep ilmu sehingga ilmunya rusak, pasti pemahamannya rusak. Pemahamannya rusak, pasti amalnya juga rusak. Amalnya rusak, pasti hidupnya juga rusak. Kalau sudah hidupnya rusak, maka matinya pun rusak.
inilah yang disebut dengan mati su'ul khotimah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita maknai setiap pergantian, perpindahan dan perubahan hari, waktu, tahun dengan hal-hal yang lebih bermakna dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, membantu kita, dan senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita, sehingga kita mampu menggunakan nikmat waktu, nikmat umur, nikmat fisik, nikmat hidup, nikmat yang lainnya dalam rangka untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ulama yang mengutip hadis Rasul riwayat Imam At-Tirmidzi bahwa manusia ketika memasuki waktu terbagi kepada 3 jenis manusia. Ada manusia yang robih, beruntung, sukses, bahagia. Ada manusia yang magbun, rugi. Ada manusia yang mal'un, celaka dan binasa. Siapakah manusia robih, beruntung, sukses dan bahagia? Itulah manusia yang selalu melakukan perubahan dalam hidupnya ke arah yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain warhamna wa iyyahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin waj'al wilayatana mimman akhaka wattaqak. Allahumma la tada' lana damban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan an hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.